Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi kali ini dengan judul penjelasan kausal. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alfian Bintang Ramadan dengan NPM 210014, lalu ada Dita Dwi Nur Cahyani dengan NPM 210022, lalu ada saya sendiri Muhammad Iksan Agatha dengan NPM 210030, dan yang terakhir ada Arif Wirur Rahman dengan NPM 210031. Lalu yang pertama di sini ada dua jenis penjelasan. Dua jenis penjelasan ini terdiri dari penjelasan kausal fisik dan penjelasan kausal perilaku. Lalu yang pertama penjelasan kausal fisik berfokus pada penyebab suatu peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam dan mekanisme fisik. Misalnya, mengapa langit berwarna biru? Penjelasan kausal fisik akan merujuk pada penyebaran dan pembelokan sinar matahari di atmosfer. Singkatnya, penjelasan ini mengacu pada sebab akibat yang dapat diukur dan diamati secara objektif. Seringkali melibatkan proses-proses alam seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan reaksi kimia. Jadi, penjelasan kausal fisik ini merupakan latar belakang fisik mencakup kondisi umum di mana peristiwa ini terjadi. Dalam kasus pertanyaan tentang roket, misalnya latar belakang fisik mencakup fakta meteorologi seperti suhu sekitar, tekanan atmosfer, kelembapan relatif, dan sebagainya. Lalu di sini yang selanjutnya ada penjelasan kausal perilaku. Pada penjelasan kausal perilaku ini lebih berorientasi pada pemahaman mengapa individu atau kelompok melakukan tindakan tertentu. Ini melibatkan analisis faktor-faktor psikologi, sosial, dan kultural yang mempengaruhi perilaku. Misalnya, mengapa seseorang memilih produk tertentu. Penjelasan kausal perilaku akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi, emosi, persepsi, pengaruh sosial, dan latar belakang budaya. Jadi, penjelasan ini lebih bersifat subjektif dan kompleks karena melibatkan proses mental dan sosial yang dapat diukur secara langsung. Lalu selanjutnya di sini ada kecakupan penjelasan konsep relatif. Kecakupan penjelasan adalah konsep relatif yang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan seseorang. Frasa lain yang digunakan untuk menggambarkan penjelasan seperti lengkap, berguna, dan memuaskan juga relatif. Di sini terdapat 4 sub. Yang pertama ada pentingnya testabilitas, yang kedua penjelasan yang tidak dapat diuji, yang ketiga penjelasan berulang, dan yang terakhir ada kompleksitas yang tidak perlu ada. Lalu yang pertama pentingnya testabilitas. Jadi kausal fisik menghasilkan ekspektasi. Jadi sebenarnya ekspektasi adalah prediksi tentang masa depan. Lalu yang selanjutnya penjelasan yang tidak dapat diuji. Penjelasan menghasilkan prediksi yang tidak dapat atau tidak berarti dan sama persis tidak ada prediksi sama sekali. Penjelasan seperti itu dikatakan tidak dapat diuji. Lalu yang selanjutnya penjelasan berulang. Penjelasan berulang adalah penjelasan yang hanya mengulang-ulang penjelasannya karena ini hanya mengulang apa yang harusnya dijelaskan. Lalu yang terakhir ada kompleksitas yang tidak perlu ada. Merujuk pada penambahan detail atau faktor yang sebenarnya tidak relevan atau tidak berkontribusi signifikan terhadap hubungan sebab akibat yang sedang dijelaskan. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya membentuk hipotesis, di mana hipotesis adalah penjelasan kasual yang ditawarkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam membentuk hipotesis, langkahnya melibatkan yang pertama ada membentuk sebuah hipotesis, dan yang kedua ada menguji hipotesis tersebut. Strategi umum untuk sampai pada hipotesis yang paling memungkinkan terkadang disebut sebagai inferensi untuk penjelasan terbaik. Dalam beberapa kasus, pengujian hipotesis secara pasti sulit dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis sering diterima karena merupakan penjelasan terbaik yang tersedia. Namun, inferensi untuk penjelasan terbaik lebih tepat dianggap sebagai metode pembentuk hipotesis daripada mengkonfirmasinya. Next.
Berikut metode umum yang digunakan dalam membentuk hipotesis. Ada 4, yaitu yang pertama metode perbedaan, di mana metode perbedaan ini menciptakan hipotesis kausal, membutuhkan kecerdasan dan pemikiran yang jernih. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi dan kita ingin tahu apa penyebabnya, lalu kita menemukan hal lain yang juga tidak biasa terjadi, kita harus mencurigainya sebagai kemungkinan penyebab. Jika sesuatu terjadi yang tidak pernah terjadi dalam situasi serupa, sebaiknya kita cari perbedaan lain antara kedua situasi tersebut dan pertimbangkan apakah perbedaan itu mungkin menjadi penyebabnya. Yang kedua ada metode kesepakatan. Metode kesepakatan ini terjadi karena kedua korelasi fenomena memberikan titik awal yang baik untuk merumuskan hipotesis kausal. Salah satu jenis korelasi adalah ketika kejadian satu peristiwa selalu disertai dengan kejadian peristiwa lain. Kedua peristiwa dikatakan saling berhubungan. Jenis korelasi lain juga menyediakan titik awal yang baik untuk merumuskan hipotesis kausal. Selanjutnya ada mekanisme kausal dan pengetahuan latar belakang. Konsep mekanisme kausal berasal dari filsafat ilmu metodologi dan penelitian ilmu sosial, tetapi kita dapat menggambarkan mekanisme kausal secara metaforis sebagai penghubungan antara sebab dan akibat, semacam perangkat. Jika kita ingin menyebutnya demikian, yang memiliki sifat membuat akibat terjadi, mengingat mengingat sebabnya. Selanjutnya ada metode diagnosis terbaik. Metode ini didukung oleh fakta-fakta yang memiliki hubungan kuat dengan kejadian akan lebih diprioritaskan dibandingkan fakta minor. Keberhasilan metode ini tergantung pada pengetahuan dan pengalaman. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu konfirmasi hipotesis kausal. Yang pertama yaitu percobaan sebab akibat yang terkendali. Yaitu merupakan salah satu cara yang jelas adalah percobaan terkendali menginfeksi subjek yang bersedia dengan virus flu, membagi mereka secara acak ke dalam dua kelompok, hanya memberikan subjek dalam satu kelompok jika untuk melampiaskan real pada ini, katakanlah ada 100 subjek dalam kelompok Zcam, yaitu kelompok eksperimen, dan 100 di kelompok lain, yaitu kelompok kontrol. Yang kedua, yaitu metode alternatif untuk menguji hipotesis kausal pada populasi manusia, yaitu merupakan salah satu cara alternatifnya adalah dengan mencocokkan sekelompok orang yang telah terpapar agen penyebab yang diduga dengan kelompok kontrol yang konon merupakan orang-orang serupa yang tidak terpapar untuk melihat apakah frekuensi kemungkinan efek lebih besar pada kelompok pertama. Misalnya, untuk mengetahui apakah obesitas berkontribusi terhadap penyakit jantung, Anda tidak ingin secara sengaja mencoba membuat orang menjadi obesitas. Sebaliknya, Anda akan mencocokkan sekelompok orang yang menjadi gemuk karena alasan lain dengan sekelompok yang tidak gemuk untuk melihat apakah ada lebih banyak penyakit jantung pada kelompok pertama. Studi sebab akibat seperti itu tidak begitu meyakinkan dalam temannya, seperti eksperimen terkontrol, karena seseorang tidak dapat yakin bahwa faktor-faktor selain penyebab yang dihipotesiskan yang berkontribusi terhadap penyakit jantung distribusikan secara merasa pada kedua kelompok. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arief. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu terkait kesalahan dalam penalaran kausal. Penalaran kausal adalah proses berpikir yang melibatkan hubungan sebab dan akibat, namun seringkali terjadi kesalahan yang perlu dihindari, seperti menerima penjelasan yang tidak masuk akal, terlalu rumit, tidak sesuai fakta, atau sulit diuji. Dua kesalahan umum dalam penalaran kausal adalah yang pertama ada post hoc ergo propter hoc, yaitu menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi sebelum peristiwa lain, maka peristiwa pertama menyebabkan yang kedua. Kesalahan yang kedua itu cum hoc ergo propter hoc,
yaitu menganggap bahwa korelasi antara dua peristiwa membuktikan hubungan sebab akibat di antara keduanya. Kesalahan ini muncul karena tiga kemungkinan lain sering diabaikan, yaitu yang pertama, hubungan antara dua peristiwa bisa saja kebetulan. Misalnya, mengkonsumsi obat tertentu lalu sembuh dari penyakit tidak selalu berarti obat tersebut adalah penyebab kesembuhan. Yang kedua peristiwa mungkin disebabkan oleh faktor lain yang mendasari. Sebagai contoh, tidur terlalu larut bisa menyebabkan sakit kepala dan lupa menyikat gigi tanpa hubungan langsung antara keduanya. Yang ketiga, A mungkin disebabkan oleh B, bukan sebaliknya. Misalnya, orang sehat cenderung memiliki sikap positif, bukan sikap positif yang menyebabkan kesehatan. Next. Kesalahan juga sering terjadi dalam tes medis, di mana hasil positif tidak selalu berarti penyebab yang diasumsikan benar. Sebuah tes dengan akurasi tinggi tetap perlu mempertimbangkan positif palsu dan prevalensi kondisi dalam populasi untuk menentukan hasil yang valid. Kesalahan umum dalam penalaran kausal yang lainnya yaitu yang pertama ada regresi ke rata-rata. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai ekstrim cenderung mendekati rata-rata pada pengukuran berikutnya. Contohnya, pemain basket yang tampil luar biasa kemungkinan besar tidak akan mengulang performanya bukan karena perubahan besar tetapi karena regresi statistik. Yang kedua, mengabaikan bukti dengan tidak ada sanggahan. Sekadar karena hipotesis belum disangkal, itu tidak berarti hipotesis tersebut benar. Misalnya, klaim bahwa sebuah obat efektif karena belum dibuktikan salah tidak memberi alasan tambahan untuk mempercayainya. Yang ketiga, penalaran berdasarkan anekdot. Generalisasi dari cerita pribadi seringkali menyesatkan. Contohnya, berasumsi bahwa obat herbal ampuh hanya karena seorang sembuh setelah menggunakannya tidak cukup sebagai bukti ilmiah. Yang terakhir yaitu membingungkan penjelasan dengan pembenaran. Berusaha menjelaskan penyebab perilaku buruk bukan berarti membenarkan perilaku tersebut. Misalnya, menjelaskan kondisi ekonomi yang mendorong tindakan tertentu tidak sama dengan mendukung tindakan itu. Penalaran kritis menuntut kita untuk tidak hanya memeriksa hubungan sebab akibat, tetapi juga mempertimbangkan penjelasan lain yang masuk akal dan menghindari kesimpulan tergesa-gesa. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sebab akibat dalam hukum. Arti kata sebab yang paling luas adalah condition sine qua non kondisi. Yang diperlukan yaitu kondisi yang tanpa tidak ada apa-apa. Sebab akibat seperti itu sering disebut sebab akibat atau sebab tanpa. Y tidak akan terjadi jika bukan karena X yang terjadi. Jika pistol itu tidak meletus, Ernest tidak akan terbunuh, jelas. Sebab sine qua non relevan akan konyol untuk menghukum seseorang karena menyebabkan kerugian Y dengan melakukan X. Ketika Y akan terjadi bahwa jika X tidak dilakukan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.